Salam guru penggerak, perkenalkan saya Geovan Audi, calon guru penggerak Angkatan 9 bertugas di SMK Negeri 3 Bengkulu Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama mengajar. Siswa masa kini seringkali menghadapi tuntutan akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tuntutan ini bisa berasal dari perkembangan kurikulum yang lebih komprehensif, persaingan yang lebih ketat dalam hal prestasi akademik, dan persyaratan yang lebih tinggi untuk memenuhi standar pendidikan tertentu. Siswa masa kini mungkin merasa tekanan yang lebih besar untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan mencapai kesuksesan akademik. Oleh sebab itu, hasil akhir berupa laporan hasil belajar berupa raport merupakan fokus saya selama ini dalam mengajar, di mana saya berpikir keberhasilan siswa ditunjang nilai memadai dan ekonomi yang cukup dapat mengantarkan siswa pada masa depan yang cerah. Namun setelah mengikuti program guru penggerak khususnya pembelajaran pada modul 1.1 ini, saya mulai terbuka terhadap konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan terpusat pada siswa. Melihat perkembangan saat ini di mana siswa lebih cenderung menghabiskan waktu lebih banyak di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, atau TikTok. Mereka seringkali terlibat dalam interaksi online dengan teman-teman sebaya, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Maka tuntutan guru mulai berkembang dan mencoba inovasi dalam pembelajaran di mana guru tidak lagi monoton mengajar di depan kelas dengan metode ceramah yang dirasa sangat membosankan. Guru juga dapat menggunakan platform media sosial untuk pembelajaran. Dengan tumbuh dalam era teknologi yang berkembang pesat, mereka lebih mahir dalam menggunakan dan mengakses berbagai perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, dan internet. Teknologi juga mempengaruhi cara belajar mereka dengan adanya akses mudah ke informasi dan sumber belajar online. Mereka juga lebih terbiasa dengan penggunaan aplikasi dan platform pembelajaran digital seperti yang disediakan oleh Kemendikbudristek berupa Merdeka Mengajar yang dapat diunduh di Play Store. Lalu, langkah apa yang dapat saya terapkan? 1. Menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Misalnya, penggunaan presentasi multimedia, permainan pembelajaran interaktif, atau aplikasi smartphone yang memberikan akses ke materi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu konsentris, artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanam dalam generasi muda. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, tugas kolaboratif, studi kasus, atau proyek dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. 3. Membuat lingkungan pembelajaran yang inklusif. Berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di kelas dapat memotivasi siswa dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Misalnya dengan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, memberikan kesempatan berbagi pendapat, atau menghargai perbedaan. 4. Memberikan umpan balik secara teratur. Memberikan umpan balik kepada siswa secara teratur dapat membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan dan memberikan dorongan untuk belajar lebih lanjut. 5. Mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dapat memotivasi siswa dan membantu mereka melihat relevansi dari yang mereka pelajari. Contohnya dengan membahas studi kasus aktual, kunjungan lapangan, atau menghadirkan tamu dengan pengalaman praktis dalam bidang yang sama. 6. Mendorong kolaborasi dan diskusi. Mendorong siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi dalam pembelajaran dapat membantu mereka belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan melatih keterampilan berpikir kritis. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta dalam kurung, kognitif, daya rasa dalam kurung, afektif, dan daya karsa dalam kurung, psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan, tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia. 7.
Memberikan tantangan yang sesuai, memberikan tugas dan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dapat memotivasi mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan pembelajaran mereka. 8. Memberikan waktu dan ruang untuk refleksi, memberikan waktu untuk siswa merenung dan merefleksikan pembelajaran mereka dapat membantu mereka memproses dan konsolidasi pengetahuan yang diperoleh. Melakukan langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.